Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Dika Lukmana Saputra dengan NPM 10070319034 dari Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan melakukan critical review dari mata kuliah Pembiayaan Pembangunan. Jurnal yang saya lakukan critical review adalah analisis pinjaman sebagai potensi pembiayaan pembangunan daerah studi kasus Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Pak Rokedi Santoso, Jurnal Pembiayaan Ekonomi Pembangunan tahun 2003. Latar belakang permasalahannya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dari provinsi-provinsi lain. Provinsi ini merupakan provinsi yang relatif miskin. Dari sumber daya alamnya itu tidak cenderung menghasilkan atau sumber daya alam yang ada itu tidak potensial. Dilihat dari data, peran bagi hasil bukan pajak sumber daya alam itu memberikan kontribusi kurang dari 1%. Sedangkan dari sektor yang lain, dari bagi hasil pajak, penerimaan pajak juga kecil, cenderung rata-rata itu sebesar 4%. Karena memang pada tahun tersebut industri-industri itu masih kecil dan juga tidak bisa memberikan pendapatan bagi provinsi tersebut yang cukup. Sehingga bisa kita ketahui bahwasannya memang provinsi ini tuh pendapatan asli daerah itu cenderung kecil dan juga cukup menerima dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Sehingga dalam penelitian ini menilai pinjaman daerah sebagai alternatif ataupun potensi untuk pengembangan dari wilayah Provinsi Istimewa Yogyakarta. Nah, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini atau jurnal ini adalah DSCR sebagai ukuran potensi pinjaman. DSCR adalah Debt Service Coverage Ratio, merupakan jumlah penerimaan yang tersedia untuk membayar pinjaman dibandingkan dengan jumlah pembayaran pinjaman yang diwajibkan untuk suatu pinjaman. Itu adalah landasan teori dari jurnal ini. Sedangkan metodologinya adalah merujuk pada PP nomor 107 tahun 2000, yaitu kemampuan daerah dalam mengelola pinjaman jangka pendek dan juga kemampuan daerah dalam mengelola pinjaman jangka panjang. Sedangkan analisis yang digunakan dalam jurnal ini yaitu analisis deskriptif, yaitu analisis pinjaman jangka panjang dan juga analisis pinjaman jangka pendek. Sehingga kesimpulan yang ada dalam jurnal ini adalah kemampuan daerah dalam mengelola pinjaman jangka pendek dan juga pinjaman jangka panjang dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan secara bertahap. Nah, walaupun demikian, namun potensi pinjaman yang relatif besar tersebut tidak dioptimalkan atau dimanfaatkan dengan baik oleh provinsi ini karena memang baru beberapa kabupaten atau kota yang melakukan pinjaman daerah. Dan juga potensi dari pinjaman daerah ini adalah pinjaman daerah bisa dilakukan dengan pembangunan prasarana yang merupakan aset bagi daerah tersebut. Sehingga sarana prasarana yang dibangun oleh pinjaman daerah dapat menghasilkan untuk pendapatan daerah tersebut dan juga hasil tersebut dapat dibayarkan untuk pinjaman daerah tersebut. Jadi potensi pinjaman ini tuh cukup baik untuk pengembangan sebuah wilayah. Nah, critical review yang saya coba paparkan di sini adalah tidak terdapatnya risiko dari pinjaman daerah tersebut. Karena dalam jurnal ini itu cukup baik disebutkan beberapa studi kasus dan juga daerah-daerah baik itu dalam negeri maupun luar negeri pinjaman daerah yang sukses untuk membangun sebuah wilayah tersebut. Namun tidak ada studi kasus yang menyebutkan resiko dari pinjaman daerah tersebut ataupun mungkin resiko-resiko yang terjadi pada studi kasus daerah istimewa Yogyakarta apabila pinjaman daerah ini berakibat fatal. Cukup disayangkan karena memang pinjaman daerah ini tuh ada resikonya juga.
dan juga perlu dipaparkan dalam jurnal ini. Yang kedua adalah tidak adanya saran distribusi pinjaman daerah dengan data keadaan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi, seperti saya sebutkan di awal bahwasanya memang sumber daya alamnya yang kurang baik, industrinya juga masih cenderung kecil, tidak bisa menghasilkan pendapatan daerah yang baik untuk provinsi ini. Di jurnal ini tuh tidak disebutkan bagaimana distribusi pinjaman daerah bagi provinsi tersebut. Hanya cenderung memberitahukan potensi-potensinya saja, tapi tidak menyelesaikan latar belakang permasalahan di awal, yaitu pendapatan asli daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kurang, dengan sektor-sektor tersebut yang memang tidak menghasilkan. Jadi perlu adanya eee, saran untuk bagaimana mengalokasikan atau mendistribusikan anggaran dari pinjaman daerah tersebut. Kesimpulan dan saran yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu sebetulnya langkah baik adanya penelitian ini karena memang dengan keadaan Provinsi Istimewa Yogyakarta yang berpendapatan sedikit, adanya alternatif ataupun saran potensi yang dikemukakan oleh penelitian ini, jurnal ini. Dan juga memang pinjaman daerah yang selalu eee, disimpulkan atau dipersepsikan sebagai hal buruk, ternyata pinjaman daerah itu merupakan potensi yang cukup baik dan juga dapat dipaparkan dengan baik oleh jurnal ini atau penelitian ini. Dan juga dengan pemanfaatan pinjaman serta pengukuran risiko yang baik, pinjaman daerah ini bisa menjadi alternatif untuk membangun sebuah provinsi supaya provinsi itu menjadi provinsi yang baik, baik dari aspek pembangunan juga pengembangan wilayahnya. Dan juga perlu adanya pengawasan terkait distribusi dari dana pinjaman daerah ini, karena tidak bukan jadi rahasia umum lagi bahwa memang adanya tindak-tindak korupsi atau distribusi yang kurang tepat sasaran bagi dana-dana yang ada di Indonesia ini. Alangkah resikonya apabila dana yang didapatkan itu dari pinjaman tidak dialokasikan atau tidak didistribusikan dengan baik. Bahkan cenderung adanya tindak korupsi di sana, seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah-salah kata, ataupun kata-kata yang tidak baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.